Dahulu kala, di peternakan manor yang dikelola oleh Tuan Jones, kehidupan hewan-hewan hanyalah kerja dan kepatuhan. Kelaparan, eksploitasi, dan pukulan adalah bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Sampai suatu malam, babi tua yang bijaksana, Major, memberikan pidato. Major menunjukkan kebenaran kepada hewan-hewan. Manusia adalah sumber segala kejahatan, dan revolusi adalah hal yang tak terelakkan demi pembebasan hewan-hewan. Ide-ide ini tersebar seperti percikan api di antara para hewan, bahkan setelah Major meninggal. Pikiran tentang revolusi tumbuh di tengah kelaparan dan penindasan. Akhirnya, suatu hari ketika Tuan Jones lupa memberi makan mereka dengan cukup, pemberontakan pun terjadi. Hewan-hewan di peternakan bersatu, mengusir Jones dan memberi nama baru pada peternakan itu. Peternakan hewan. Sekarang peternakan milik hewan-hewan. Babi-babi mengambil kepemimpinan berkat kecerdasan mereka. Snowball dan Napoleon menjadi pemimpin revolusi. Babi-babi menulis 7 prinsip dasar di dinding kandang. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Yang paling sederhana dan ringkas adalah 4 kaki baik, 2 kaki buruk. Pada awalnya, harapan sangat tinggi. Dengan kerjasama, hewan-hewan membajak, panen, dan untuk pertama kalinya memperoleh imbalan penuh atas kerja mereka. Seiring waktu, babi-babi mulai hidup lebih istimewa daripada hewan-hewan lain. Susu dan apel disediakan khusus untuk mereka. Napoleon mulai menentang proyek Snowball. Khususnya ide kincir angin yang seharusnya membuat peternakan lebih produktif, memicu konflik tajam antara kedua pemimpin. Akhirnya, Napoleon menggunakan anjing-anjing setianya untuk mengusir Snowball dari peternakan. Kini, hanya ada satu pemimpin. Dalam tatanan baru, rasa takut menjadi alat yang jauh lebih kuat daripada loyalitas. Anjing-anjing Napoleon menghukum para penentang dengan kejam. Hewan-hewan yang mengaku langsung dieksekusi. Dengan demikian, peternakan jatuh ke dalam bayang-bayang despotisme yang dulu mereka tolak. 7 perintah diam-diam diubah pada malam hari. Prinsip, tidak ada hewan yang lebih tinggi dari hewan lain, berubah menjadi beberapa hewan lebih setara dari yang lain. Boxer, kuda pekerja keras di peternakan, hidup dengan satu aturan. Napoleon selalu benar. Tetapi ia lelah dan terluka. Ketika ia bermimpi tentang pensiun, suatu pagi ia dimasukkan ke dalam truk jagal. Babi-babi bilang ia akan menerima perawatan khusus. Namun kenyataannya pahit. Revolusi kini telah memakan para pekerjanya sendiri. Setelah peristiwa ini, harapan lenyap dari peternakan. Kincir angin dibangun, dihancurkan, dan dibangun ulang berkali-kali. Namun hidup damai de l'obediences, keliapasan seranten. Seiring tahun berjalan, jurang di peternakan semakin dalam. Babi-babi mulai berjalan, berbicara, dan berpakaian seperti manusia. Mereka berdagang dengan manusia dan bermain kartu. Napoleon dan babi-babi lain mendeklarasikan persahabatan dengan petani manusia. Nama peternakan kembali menjadi peternakan manor. Dalam adegan terakhir, hewan-hewan menatap lewat jendela dan tidak bisa lagi membedakan siapa di dalam. Mereka babi, mereka manusia, wajah mereka kini sama. Revolusi selesai, dan siklus pun dimulai kembali. Squealer, juru bicara setia Napoleon, berhasil memelintir kata-kata sehingga setiap bencana tampak sebagai keberhasilan. Sejarah ditulis ulang, aturan diubah, kesalahan ditimpakan pada musuh. Bahasa menjadi senjata terkuat. Senjata ini merenggut ingatan bangsa. Hewan-hewan tidak lagi mempertanyakan apapun. Mereka lupa masa lalu, tidak mampu memahami masa kini, dan tak bisa membayangkan masa depan. Peternakan hewan bukan sekadar kisah sebuah peternakan. Ini adalah metafora tentang bagaimana kekuasaan merusak, bagaimana janji kesetaraan berubah menjadi diskriminasi, dan alasan mengapa revolusi akhirnya memakan anak-anaknya sendiri. Hewan-hewan di peternakan telah mematahkan rantai mereka sendiri. Namun seiring waktu, rantai baru menjadi lebih tak terlihat dan lebih berat. Pada akhirnya para tiran berubah, tapi tirani tetap ada. Peternakan Hewan adalah novel tentang jeritan yang dibungkam dan cita-cita yang terlupakan. Peringatan Orwell jelas, setiap revolusi harus menjaga cahaya sebelum tenggelam dalam kegelapan mereka sendiri. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like video saya, subscribe channel saya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya menantikan untuk membaca opini Anda.